Halo teman-teman, selamat datang. Pernahkah kalian merasa tepat saat kalian mau memulai sesuatu, apakah itu melamar pekerjaan baru, memulai bisnis kecil dari rumah, atau bahkan sekedar menulis cerita, tiba-tiba ada bisikan di kepala yang berteriak, "Kamu tidak akan bisa," atau "Pasti gagal." Nah, bisikan itu, teman-teman, adalah rasa ragu pada diri sendiri. Itu adalah rem internal yang paling kuat, yang bisa menghentikan kita bahkan sebelum kita sempat melangkah. Kita sering berpikir bahwa orang-orang sukses itu terbuat dari baja, tanpa sedikit pun keraguan. Tapi percayalah, itu adalah mitos. Bahkan orang-orang yang paling sukses pun memiliki malam-malam tanpa tidur, dipenuhi kecemasan dan keraguan. Bedanya, mereka tidak membiarkan keraguan itu menjadi takdir mereka. Mereka punya cara untuk mengolahnya. Dan hari ini, saya akan bagikan 3 rahasia sederhana namun sangat kuat yang mereka gunakan untuk mengalahkan keraguan. 3 kebiasaan yang bisa mengubahmu dari seseorang yang ragu menjadi seseorang yang tak terhentikan. Mari kita mulai. Keraguan itu seperti jamur beracun yang tumbuh di lahan subur pikiran kita. Jika tidak dicabut, ia akan menyebar dan melumpuhkan segalanya. Keraguan membuat kita menjadi si penghayal, punya banyak ide, tapi tidak pernah satu pun yang terwujud. Kita akan terus menunda-nunda, menunggu momen yang sempurna yang tidak akan pernah datang. Ketika kita ragu mengambil keputusan, kita kehilangan kesempatan. Ketika kita ragu mengeksekusi solusi, masalah tidak akan pernah selesai. Dan ketika kita ragu memulai, kita hanya akan menjadi penonton di tengah orang-orang yang berani beraksi. Kita akan menjadi pecundang bukan karena kita kurang mampu, tapi karena kita membiarkan keraguan membunuh potensi kita. Namun, ada kabar baik. Keraguan bisa dijinakkan. Berikut adalah 3 senjata ampuh untuk melawannya. Yang pertama, membangun bank memori kesuksesan. Coba pikirkan ini. Setiap kali kita berhasil mencapai sesuatu, entah itu sekecil apapun, kita sebenarnya sedang menyimpan deposit di dalam sebuah bank. Bank ini bukan berisi uang, melainkan memori kesuksesan. Dan saat keraguan datang, inilah saatnya kita mencairkan deposit itu. Ambil waktu sejenak, pejamkan mata, dan ingat-ingat kapan terakhir kali kamu berhasil. Mungkin saat kamu berhasil presentasi di depan atasanmu, atau saat kamu berhasil membuat makanan yang lezat, atau bahkan saat kamu berhasil menyelesaikan tugas sekolah yang sulit. Rasakan kembali sensasi bangga dan puas itu. Itulah bukti bahwa kamu mampu. Strategi ini secara ilmiah dikenal sebagai positive recall. Legenda golf di dunia, Tiger Woods, menggunakannya dengan sangat brilian. Bayangkan, dia dihadapkan pada pukulan terakhir di turnamen besar. Jutaan jutaan pasang mata menyorotinya. Tekanan begitu berat. Apakah dia panik? Tidak. Dia menarik napas, melihat bolanya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah pernah melakukan ini ribuan kali." Ia tidak menciptakan rasa percaya diri dari nol, ia hanya mengakses memori kesuksesan yang sudah ia miliki. Seorang eksekutif senior bernama Diana Bin juga mengatakan hal serupa. Di awal karirnya, ia sering merasa bodoh dan takut akan membuat kesalahan. Namun, ia belajar untuk percaya pada prosesnya. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak mengerti sesuatu saat ini, ia punya pengalaman belajar dan mengatasi masalah sebelumnya. Anda akan menyadarinya nanti dan kemudian bisa mengatasinya, katanya. Ini adalah kekuatan dari pengalaman. Jadi, lain kali saat ragu, jangan lupakan semua pencapaianmu. Yang kedua, berlari lebih cepat dari keraguan. Keraguan adalah makhluk yang suka berpikir. Ia akan menganalisis sebuah kemungkinan kegagalan, merangkai skenario terburuk, dan mencari celah untuk membuatmu menunda. Tapi, bagaimana jika kita tidak memberinya waktu untuk berpikir sama sekali? Strategi kedua ini adalah tentang bertindak secepat mungkin. Begitu ide muncul, segera eksekusi. Jangan tunda, jangan biarkan pikiranmu menganalisis terlalu dalam sampai akhirnya keraguan menyelinap masuk.
Momentum adalah segalanya. Penulis novel horor terkenal, Stephen King, adalah master dalam hal ini. Proses menulisnya dikenal sangat cepat dan intens. Dia menjelaskan bahwa ada banyak sekali peluang bagi keraguan untuk menyerang saat dia menulis. Tapi dengan menulis secepat mungkin, menuangkan semua yang ada di kepala tanpa henti, ia berhasil mengalahkan keraguan. Dengan cara ini, ia menjaga antusiasme awalnya tetap menyala, dan keraguan tidak punya kesempatan untuk masuk dan merusak karyanya. Intinya, keraguan hanya bisa tumbuh subur di lahan kebingungan. Saat kita bertindak, kita menciptakan kejelasan. Kita mengarahkan energi kita dari berpikir ke berbuat. Jadi, jika kamu punya ide untuk membuat podcast, langsung saja rekam episode pertama. Jika kamu ingin belajar hal baru, langsung saja tonton tutorial pertamanya. Jangan berikan keraguan kesempatan untuk bernegosiasi. Yang ketiga, merangkul dualisme antara hebat dan payah. Ini mungkin yang paling sulit untuk diterima, tapi ini adalah kebenaran. Setiap dari kita adalah perpaduan antara aku hebat dan aku payah. Ada saat-saat di mana kita merasa di puncak dunia, penuh keyakinan, dan ada saat-saat lain di mana kita merasa tidak berharga dan gagal. Musisi pemenang Grammy Award, Gary Burton, menggambarkan dualisme ini dengan sempurna. Ia mengatakan, "Menurutku setiap seniman terbentur antara perasaan aku hebat dan aku payah. Ia tidak mencoba menghilangkan perasaan aku payah, melainkan ia belajar untuk menyeimbangkannya. Ketika ia merasa ragu, ia akan mencari momen di mana ia berhasil menciptakan sesuatu yang membuatnya gembira, dan perasaan itu akan menyeimbangkan emosinya." Pelajaran di sini adalah jangan mencoba untuk menjadi sempurna. Akui bahwa keraguan itu adalah bagian dari perjalanan. Tugas kita bukan untuk menghilangkan keraguan sepenuhnya, melainkan untuk tidak membiarkannya mendominasi. Beri porsi yang sama besarnya untuk keyakinan dan apresiasi diri. Saat keraguan datang, katakan padanya, "Terima kasih sudah mengingatkan. Tapi sekarang giliran kepercayaan diriku yang berbicara." Jadi, teman-teman, itulah 3 kebiasaan orang sukses untuk mengatasi keraguan. Membangun bank memori kesuksesan, berlari lebih cepat dari keraguan, dan merangkul dualisme hebat, payah. Keraguan bukanlah tembok yang tidak bisa dihancurkan, ia hanya gumpalan awan yang bisa kita lalui. Sekarang, saya ingin mengajak kalian untuk melakukan satu hal sederhana. Pikirkan satu hal yang selama ini kalian tunda karena rasa ragu. Tulis di kolom komentar, dan mari kita dorong satu sama lain untuk mulai melangkah. Karena satu langkah kecil hari ini jauh lebih berharga daripada 1000 rencana di dalam kepala. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat.